Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Desti Rahmawati di video yang kelima terkait dengan aljabar linear dan juga metrik. Di meeting yang kelima ini yang akan dibahas itu ada 4 poin. Yang pertama adalah inverse rules of matrix arithmetics. Kemudian yang kedua elementary matrix and a method for finding a inverse. Kemudian yang ketiga further result on system of equation and invertibility. Kemudian yang keempat adalah diagonal, triangular, and symmetric matrix. Nah, ini adalah 4 poin yang akan dibahas di meeting kelima ini. Nah, di video yang kelima ini referensi yang saya gunakan masih sama, yaitu dari Howard Anton dan juga Searles dengan judulnya Elementary Linear Algebra. Nah, adapun capaian pembelajarannya itu nantinya teman-teman dapat memahami dan dapat menerapkan salah satu atau mungkin dari semuanya materi yang sudah kita bahas ini dalam kehidupan sehari-hari ya, dimana tadi poinnya yang akan kita bahas itu ada 4 poin. Baik, langsung saja untuk poin yang pertama yang akan dibahas itu adalah inverse rules of matrix arithmetics. Nah, di sini ada beberapa sub gitu ya yang akan dibahas di inverse rules of matrix arithmetic. Yang pertama itu adalah sifat of matrix operation atau properties of matrix operation. Jadi sifat yang ada di matriks operasi matriks gitu ya. Untuk sebagai ilustrasinya di sini saya berikan contoh pertama, example pertama, yaitu saya punya dua buah matriks, yaitu matriks A dan juga matriks B. Kemudian dua buah matriks ini saya kalikan. Nah, untuk perkalian dari suatu matriks ini sudah kita bahas di video yang keempat ya. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa buka di video yang keempat untuk perkalian dua buah matriks. Nah, di sini karena saya punya matriks A dan juga matriks B yang sama-sama ukurannya yaitu 2 kali 2 ya, ukurannya sama 2 kali 2. Nah, setelah itu saya kalikan A dikali dengan matriks B, ternyata diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian saya balik B dikali A, hasilnya juga seperti ini ya. Nah, jadi apabila kita lihat antara A dikali dengan B, itu tidak sama dengan B dikali dengan A. Nah, ini adalah salah satu contoh sifat dari operasi matriks. Jadi, dia tidak sama hasilnya. Nah, ada banyak sifat yang dimiliki oleh operasi matriks ya. Nah, di sini di teorema 141 itu kita membahas tentang propertiesnya. Nah, sifat yang pertama itu kita sebut dengan commutative law for addition. Nah, jadi commutative law atau hukum komutatif ya. Hukum komutatif untuk penjumlahan. Nah, jadi kalau saya punya matriks A sama B, kemudian saya jumlahkan, ya hasilnya akan sama dengan B ditambahkan dengan A gitu ya. Nah, tadi saya punya matriksnya 2A sama B sini ya untuk example yang pertama. Kemudian saya akan melakukan operasi untuk yang A di sini ya. A ditambah B gitu sama dengan B ditambah A. Berarti saya tambahkan dulu A ditambah B gitu ya. A ditambah B berarti min 1 ditambah 1 itu adalah 0. Kemudian 0 ditambahkan dengan 2 itu 2. Selanjutnya 2 ditambahkan dengan 3, 5. 3 ditambahkan dengan 0 hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kebalikannya B ditambahkan dengan A. B ditambahkan dengan A berarti B-nya itu adalah 1 ditambahkan dengan min 1 hasilnya adalah 0, 2 ditambahkan dengan 0 hasilnya 2, kemudian 3 ditambah 2 hasilnya 5 ya. Kemudian 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3. Nah, untuk penjumlahan matriks ini langkah-langkahnya caranya juga sudah kita bahas di video yang keempat. Nah, kita balik lagi terkait dengan sifat pada operasi matriks. Ternyata di sini antara A ditambahkan dengan B itu hasilnya akan sama dengan B ditambahkan dengan A gitu ya. Jadi ini memenuhi sifat yang pertama. Nah, yang pertama ini berarti kita sebut dengan hukum komutatif untuk penjumlahan. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi untuk yang B. Yang B ini kita lihat ini adalah asosiatif atau hukum asosiatif untuk penjumlahan. Jadi apabila ada A ditambahkan dengan B ditambah C yang dihitung ya, untuk yang di sebelah kiri itu adalah B ditambah C terlebih dahulu baru ditambahkan dengan A hasilnya gitu ya.
dia akan sama dengan A ditambahkan dengan B gitu ya. Baru kemudian ini ditambahkan dengan C. Nah, ini kita sebut dengan associative law for addition. Nah, jadi nanti teman-teman bisa coba dengan menggunakan matriks dengan elemen berapapun. Apabila nanti kita lakukan operasi seperti yang B di sini, maka sisi sebelah kiri hasilnya akan sama dengan yang di sebelah kanan ya. Ini akan sama dengan yang di sini. Ini yang kita sebut dengan hukum asosiatif. Nah, selanjutnya kita juga punya asosiatif, tapi untuk multiplication gitu ya. Jadi untuk multiplication ini apabila ada 3 buah matriks A, kemudian B dan C gitu ya. Kemudian di sini dikalikan terlebih dahulu untuk B kali C, baru kemudian dikali dengan A, itu nanti hasilnya akan sama dengan A dikali B, kemudian dikalikan dengan C, seperti itu. Nah, ini adalah associative law for multiplication gitu ya. Nah, ini adalah sifat yang ketiga. Nah, di sini masih ada beberapa sifat lagi gitu ya. Untuk selanjutnya sifatnya kita sebut dengan left distributive law atau hukum distributif ya. Nah, hukum distributif berarti kita mendistribusikan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada modelnya seperti ini, itu artinya adalah A dikali B gitu ya, ditambah dengan A dikali C. Itu hasilnya adalah yang di sebelah kanan ini nanti akan sama dengan ketika kita hitung terlebih dahulu B ditambah C-nya. Baru dikalikan dengan A gitu. Nah, ini sama halnya seperti kita di bilangan real gitu ya. Itu kan antara hukum ada komutatif juga, kemudian ada asosiatif seperti itu. Begitu juga di matriks itu juga seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini juga masih hukum distributif. Kalau yang di sini bisa kita cari dengan B dikali dengan A ditambahkan dengan C dikali dengan A seperti itu. Nah, untuk yang F itu juga sama, yaitu A dikali dengan B ya dikurangi dengan A dikali dengan C. Nah, untuk selanjutnya itu juga B dikali A, C dikali dengan A dikurangi, seperti itu. Nah, ini masih ada beberapa hukum sifat-sifat lagi yang ada di operasi pada matriks gitu ya. Untuk A, B, C ya dengan hurufnya itu besar seperti ini artinya adalah matriks. Nah, untuk selanjutnya di sini ada huruf yang kecil A ya. Ini A kecil. Nah, ini artinya adalah skalar. Jadi, kita kalikan dengan skalar atau bilangan skalar gitu ya. Nah, kemudian di sini A dikalikan dengan B ditambah A dikali dengan C seperti itu. Ini juga A dikali B dikurangi dengan A dikali C. Begitu juga untuk selanjutnya, ini juga A dikali dengan C ditambah B dikali dengan C. Kemudian untuk di sini juga sama, cuma tinggal diganti dengan tandanya, tadinya plus jadi minus gitu ya. Nah, kemudian di sini ini juga ya bisa kita kalikan dulu A dikali B baru kemudian dikali matriks C-nya. Itu nanti hasilnya akan sama ya. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang M itu juga seperti ini. Ini jadi artinya di sebelah kiri kalau kita mau mengerjakan bagian kiri dulu menggunakan yang kiri juga boleh atau menggunakan yang kanan juga boleh karena hasilnya adalah sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang sifat-sifat yang ada di operasi matriks, kita lanjut lagi ke matriks zero atau zero matrix. Zero matrix itu adalah matriks yang elemen-elemennya itu 0 semuanya. Sebagai contoh di sini ukurannya 2 kali 2 gitu ya. Kemudian elemennya di dalamnya itu adalah 0 semua. Makanya ini kita disebut dengan matriks zero. Begitu juga untuk yang ukuran 3 kali 3 ini dan ukuran yang lain juga sama, yang penting elemen di dalam matriks tersebut itu adalah 0 semua. Nah, ini nanti kita sebut dengan zero matrix. Kemudian notasi dari zero matrix ini biasanya kita notasikan dengan 0 gini ya, 0 ini atau 0 M kali N, di mana M kali N itu menyatakan size-nya ya, ukurannya dari matriks 0 itu sendiri. M-nya itu adalah banyaknya baris dan N-nya itu adalah banyaknya kolom, seperti itu. Nah, kemudian untuk operasi yang ada di zero matrix, apabila kita punya misalnya matriks A nanti dijumlahkan dengan matriks 0, zero matrix itu nanti hasilnya akan sama
ketika kita menjumlahkan 0 ditambahkan dengan A, yaitu hasilnya adalah sama-sama matriks A. Karena kalau kita punya matriks A gitu ya, dengan elemennya berapapun, apabila kita jumlahkan dengan 0 ya, matriks 0 itu kan hasilnya adalah A itu sendiri, matriks A itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan zero matrix. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan sifat yang ada di zero matrix, ini di sini ada beberapa sifat ya. Berdasarkan teorema 142 ini ternyata untuk sifat yang pertama tadi sudah kita bahas yang di sini ya, hasilnya adalah A. Nah, ini sudah kita bahas. Nanti teman-teman bisa coba sendiri untuk menjumlahkan matriks ditambahkan dengan matriks 0 itu hasilnya pasti ya matriks A itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mengurangkan matriks A dengan matriks A ya hasilnya adalah matriks 0 gitu ya. 0 di sini itu untuk menunjukkan matriks, tadi kita sudah membahasnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau 0 dikurangi dengan A itu sama dengan min A. Ini kalau misalnya kita punya elemennya di dalamnya 0 semua atau matriks 0 juga gitu ya, kita kurangi ya hasilnya adalah negatif dari A itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau perkalian? Kalau perkalian ya kan bilangan berapapun kalau misalnya kita kalikan 0 kan hasilnya 0 ya. Sama halnya dengan matriks di sini juga sama. Karena di dalam elemen matriks itu kan juga ada suatu bilangan gitu ya. Kalau kita kalikan 0 ya hasilnya adalah matriks 0 itu sendiri. 0 dikali A itu juga sama dengan 0 seperti itu. Nah, ini adalah sifat yang ada di zero matrix. Nah, setelah kita belajar zero matrix, kita belajar matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah matriks di mana gitu ya, untuk main diagonalnya ya, diagonal utamanya itu nilainya adalah 1, kemudian yang lainnya itu adalah 0 gitu ya. Nah, kita cek di sini. Nah, ini dia main diagonal. Main diagonal juga sudah kita bahas di video yang keempat gitu ya. Ini ada main diagonal untuk ukurannya 3x3, ini untuk ukuran 4x4 gitu ya. Main diagonalnya itu bernilai 1 semua, tetapi selain main diagonal itu nilainya adalah 0 semuanya. Nah, ini yang dimaksud dengan matriks identitas gitu ya. Nah, kemudian operasi yang ada di matriks identitas, misalnya ada suatu matriks A nanti dikalikan dengan matriks identitas gitu ya. Nanti hasilnya adalah matriks A itu sendiri gitu ya. Seperti ini. Ya. Baik nanti jumlah kolom ataupun barisnya gitu ya, sesuai dengan kriteria dari perkalian matriks seperti itu akan menghasilkan matriks A itu sendiri ya. Ini adalah untuk mengilustrasikan penggambaran dari operasi yang ada di matriks identitas. Nah, ketika kita belajar matriks identitas nanti berkaitan dengan suatu inverse dari matriks gitu ya, karena apabila kita kalikan misalnya ada dua buah matriks ya, A sama B, kemudian saya kalikan, nah ternyata jika A kali B itu sama dengan B dikali A, kalau tadi kan sifat yang ada di matriks itu kan ketika A dikali B dia kan tidak sama dengan B dikali A gitu ya. Nah, akan tetapi di sini kalau misalnya ternyata hasilnya adalah A dikali B itu sama saja atau sama dengan B dikali A. Nah, ini akan menghasilkan matriks identitas gitu ya. Ini ya. A kali B sama dengan B dikali A itu sama aja dengan matriks identitas, maka A itu disebut dia memiliki inverse atau invertible. Jadi matriks A itu mempunyai inverse yang disebut dengan invertible gitu ya, dimana inverse-nya itu adalah B gitu ya. Jadi B itu adalah inverse-nya dari matriks A, sehingga A ini kita sebut memiliki invertible, memiliki inverse gitu ya. Nah, kemudian A-nya itu bisa juga disebut dengan singular gitu, seperti itu. Nah, sebagai ilustrasinya di sini ya, misalnya di example 5 ini saya punya matriks B 3, 5, 1, 2. Kemudian ini adalah inverse dari matriks A gitu ya. Inverse dari matriks A, matriks ini 2, min 5, min 1, 3.
Nah, gitu ya. Nah, kemudian tadi apabila saya kalikan A dikali B gitu ya, ini kan ya A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan matriks identitas. Nah, ini ya A dikali B, ini perkalian matriks, ini sudah kita bahas di video yang keempat ya, diperoleh matriks identitas. Begitu juga sebaliknya, B dikali A itu diperoleh matriks identitas, sehingga ini kita sebut A-nya itu adalah invertible. Jadi A-nya itu memiliki inverse. Nah, inverse-nya yang mana? Inverse-nya adalah yang nilai B di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan matriks identitas, kaitannya dengan inverse dari suatu matriks. Nah, nanti kita akan mencari inverse, bagaimana caranya nanti ada tersendiri gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat di inverse ya. Di sini ada sifat inverse, ternyata terkait dengan matriks identitas ya. Apabila kita punya matriks B dan juga C gitu ya, nah kedua-duanya itu memiliki inverse dari suatu matriks A gitu ya. Nah, sehingga nanti nilai B itu pasti akan sama dengan C. Ini sesuai dengan teorema 144 seperti itu ya. Nah, kemudian ada notes lagi, tambahan lagi di sini ketika saya kalikan A dikali dengan A inverse itu sama dengan matriks identitas ya. Dan juga A inverse-nya dikali A itu sama dengan matriks identitas. Nah, ini sebenarnya sama dengan contoh yang tadi ya. Ketika saya punya matriks A sama B gitu ya, A dikali B itu kan sama dengan matriks identitas, ataupun B dikali A itu sama dengan matriks identitas. Nah, B di sini itu adalah A inverse-nya. A inverse-nya dari matriks A gitu. Jadi B-nya itu adalah A inverse ya dari matriks A, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke teorema 145. Di sini cara untuk mencari inverse, tetapi untuk matriks yang ukurannya adalah 2 kali 2. Ini adalah 2 kali 2 matriks A. Nah, kemudian untuk mencari inverse-nya itu bisa dengan cara A inverse sama dengan 1 dibagi A dikali dengan D gitu ya. A dikali D dikurangi dengan B dikali dengan C, seperti itu. Nah, baru kemudian di sini ini adalah D, kemudian min B, ini min C, dan ini adalah A. Dan saya yakin ini teman-teman sudah familiar dengan bentuk seperti ini untuk mencari inverse, tapi ukurannya adalah 2 kali 2, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk ukuran yang lebih besar 2 kali 2 nanti akan kita bahas selanjutnya gitu ya. Nah, sebelum ke mencari inverse 3 kali 3 dan seterusnya, kita masuk ke teorema 146 di sini ya. Teorema 146 ini menjelaskan bahwasanya jika kita punya A dan B gitu ya, suatu matriks invertible, jadi matriks yang memiliki inverse gitu ya. Nah, kemudian ukurannya adalah sama. Kemudian A dikali B adalah suatu matriks yang punya inverse juga, sehingga kita bisa mencarinya A dikali B inverse itu bisa kita cari dengan satu persatu, yaitu B inverse dikali dengan A inverse. Ini adalah cara lainnya gitu ya untuk mencari inverse. Jadi tidak harus kita kalikan dulu baru kita cari inverse, tapi bisa kita satu-satu seperti ini. Seperti sifat yang ada di matriks tadi gitu ya. Nah, di sini contohnya ya. Contohnya saya punya matriks A, B gitu ya. Kemudian saya kalikan dua matriks itu A dikali B. Ternyata diperoleh hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari inverse-nya, karena ini ukurannya adalah 2 kali 2 gitu ya. 2 kali 2 kan bisa kita gunakan dengan teorema 145 ini. Sehingga saya dapatkan A kali B inverse gitu ya. Ini adalah diperoleh seperti ini. Ya, ini kita menggunakan teorema 145 ini. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan ini. Kemudian saya akan menunjukkan kalau bentuknya seperti ini ya. A dikali B inverse itu akan sama dengan B inverse dikali A inverse. Berarti saya harus mencari A inverse dan B inverse-nya. Nah, untuk A inverse-nya, karena saya punya A-nya adalah ini, untuk mencari A inverse ya sama, kita menggunakan teorema yang 145 ini gitu ya, yang AD dikurangi dengan BC gitu ya. Kita coba untuk mencari A inverse ini ya. Berarti A inverse sama dengan 1/2
ini ya, 1 kali 3 itu adalah 3 dikurangi 2 kali 1 itu adalah 2. Kemudian saya kalikan dengan di sini berubah ya jadi matriks D, kemudian ini A min B min C gitu ya. Nah, ini berarti 3 1, ini min 2 min 1 gitu ya. Nah, ini 1 dibagi 3 berarti kan hasilnya tetap sama. Oke, ini hasilnya adalah seperti ini ya. Ini langkahnya adalah seperti ini untuk mencari inverse ukuran 2 kali 2. Nah, begitu juga untuk B inverse-nya. B inverse-nya juga sama seperti itu. Caranya seperti ini tadi ya. Kita peroleh ini B inverse-nya. Nah, selanjutnya B inverse dikali A inverse berarti saya sudah dapat ini. Tinggal dikalikan dengan yang di sini. Nah, ini ya. Ini dikali dengan ini ya, berarti kan B inverse-nya dulu. B inverse-nya saya taruh sini, kemudian A inverse-nya kali sini. Nah, sehingga kalau saya kalikan ternyata hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sama dengan yang di atas ini. Ternyata terbukti bahwasannya A dikali B inverse itu hasilnya sama dengan B inverse dikali A inverse. Ini berdasarkan example yang ketujuh tadi ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya itu adalah power of a matrix. Jadi power gitu ya dari suatu matrix. Nah, di sini kalau misalnya A gitu ya, powernya itu adalah 0 ya. Itu kalau A pangkat 0 itu hasilnya adalah matriks identitas gitu ya. Nah, selanjutnya untuk powernya n-nya lebih besar dari 0 berarti A pangkat n itu sama aja dengan A dikali A sebanyak n faktornya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk inverse-nya? Apabila A itu memiliki inverse berarti A inverse n gitu ya. Ya berarti kita cari dulu A inverse-nya baru kemudian kita kalikan sebanyak n faktor seperti itu. Nah, di sini ada teorema 147 menjelaskan jika A itu adalah matrix square ya, kemudian R dan S itu adalah integer, maka kita bisa mendapatkan A pangkat R dikali A pangkat S itu sama aja dengan A pangkat R ditambah dengan S gitu ya, atau A pangkat R S seperti ini. Ini untuk perkaliannya. Nah, kemudian di sini ada hukum eksponen gitu ya. Hukum eksponen di sini ketika kita punya A inverse gitu ya, itu adalah matriks yang memiliki inverse, maka kita inversekan lagi hasilnya adalah A. Jadi ketika kita ada inverse, kemudian di sini inversekan lagi hasilnya A ya. Kemudian A pangkat n is invertible, jadi punya inverse, makanya kalau punya inverse saya tuliskan di atasnya inverse-nya ya. Nah, ini bisa kita cari dengan A inverse dipangkatkan dengan N seperti itu. Nah, kemudian untuk any zero skalar K ada bilangan tidak 0 untuk skalar K ya. Kalau kita kalikan dan K dikali A itu memiliki inverse gitu ya. Itu bisa kita cari dengan 1 per K dikalikan dengan A inverse-nya seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari power of matrix. Misalnya ada matriks A. Kemudian A inverse-nya itu sesuai dengan example yang ketujuh ya. Di sini sudah didapatkan A inverse-nya kan adalah 3 min 2 min 1 dan 1 ini sesuai dengan example yang ketujuh. Ini ya. Dari sini untuk A inverse-nya. Nah, saya tuliskan lagi di sini gitu ya. Nah, kemudian kalau saya akan mencari A pangkat 3-nya, A pangkat 3-nya ya otomatis ini ya 1, 2, 3, nanti akan kita kalikan sebanyak 3 karena ini kan dipangkatkan 3 ya, powernya itu kan 3. Nah, ini kita kalikan gitu ya sesuai dengan operasi perkalian pada matriks, ketemunya hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian apabila dia punya inverse-nya tadi ini ya, kemudian kita powerkan 3 juga ya, kita powerkan 3 berarti
Ya sama, berarti inverse-nya itu kita kalikan ada sebanyak 3. Nah, ini adalah contoh power of matrix. Selanjutnya kita masuk ke polynomial expression involving matrix. Nah, jadi di sini terkait dengan polinomial dari suatu matriks ya. Nah, polinomial itu bisa kita tuliskan dengan bentuk seperti ini ya. A0 ditambahkan A1x gitu ya. An xn ini bentuk umum dari polinomial. Tapi kalau kita sudah masuk ke matriks, berarti misalnya x-nya ini kita rubah menjadi matriks A gitu ya. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini secara umum. P gitu ya, polinomial untuk matriks A itu A0 dikali matriks identitas ditambahkan dengan A1 matriks A dan seterusnya, karena ini terkait dengan power ya, power dari suatu matriks dan ternyata bisa kita bentuk ke dalam bentuk polinomial. Nah, contohnya di example 9 di sini ada polinomialnya adalah Px itu sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 4. Nah, kemudian karena saya punya matriksnya adalah ini, sehingga saya bisa membuat dalam bentuk polinomial matriks, sehingga 2 dikalikan dengan A pangkat 2 gitu ya, karena kan x-nya saya rubah menjadi A. Kemudian min 3 A gitu ya, dan 4. Kalau 4-nya ini berarti saya kalikan dengan matriks identitas, karena ketika kita kalikan dengan matriks identitas kan hasilnya adalah seperti ini ya. Ini kan konstantanya di sini, berarti ini dikalikan dengan identitasnya, seperti itu. Nah, saya masukkan 2 dikalikan dengan matriks A-nya, kemudian ini dipangkatkan 2 ya. Jadi nanti dia harus dikalikan lagi. Kemudian min 3 seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah 92013. Ini juga perkalian ini ya, perkalian matriks, kemudian perkalian matriks dengan skalar sudah kita bahas di video yang keempat. Jadi kita tidak perlu membahasnya lagi di sini. Ini hanya secara teknis langkah-langkahnya itu seperti apa kayak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan transpose ya, matriks transpose. Nah, di sini kita masuk ke sifat dari matriks transpose. Nah, sifat dari transpose, matriks transpose itu kan biasanya kita simbolkan dengan A pangkat T gitu ya. Nah, sifat dari matriks transpose, kalau misalnya saya punya A transpose, kemudian dia ditransposkan lagi, ya secara otomatis dia hasilnya adalah matriks A itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau ada A ditambah B gitu ya, kemudian ditransposkan, itu akan sama dengan A transpos ditambah B transpos, seperti itu. Nah, ini adalah sifat yang ada di transpos, seperti sifat yang ada di matriks gitu ya. Untuk contoh mengilustrasikannya itu bisa menggunakan matriks, kemudian kita cari dulu yang sisi yang di sebelah kirinya, baru kita samakan yang di sebelah kanan, seperti itu. Nah, begitu pula kalau misalnya saya ambil bilangan K skalar gitu ya, K dikalikan dengan A, kemudian ditranspos, itu juga akan sama seperti ini. Dan sifat yang D, A dikali B transpos itu sama aja dengan B transpos dikalikan dengan A transpos, seperti itu. Nah, masih terkait dengan transpos gitu ya. Di sini kita masuk ke A transpos, nanti diinverskan gitu ya. Itu sama halnya dengan ketika kita menginverskan dulu baru kemudian ditranspos. Nah, sebagai contoh di sini untuk pembuktian teorema 1410 di example 10 ya. Ada suatu matriks A itu min 5, min 3, 2, 1. Kemudian matriks A transposnya kan untuk mencari A transpos itu juga sudah kita bahas di video yang keempat, yaitu baris dirubah menjadi kolom ya. Jadi A transposnya adalah seperti ini. Kemudian saya akan membuktikan teorema 1410 ini. Sehingga A inverse gitu ya. A inverse dari A inverse ini ya, A inverse kemudian ditransposkan gitu ya. Yang di sini ya, berarti kan saya harus mencari A inverse-nya terlebih dahulu ya untuk mencari yang di sini nih. A inverse-nya ini juga sudah kita
ambil gitu ya, sudah kita cari, ternyata hasilnya adalah 1, 3, min 2, min 5. Karena ini ukurannya masih 2 kali 2, jadi kita bisa menggunakan rumus yang tadi sudah kita bahas untuk mencari inverse-nya. Nah, kita dapatkan A inverse-nya, kemudian kita transpose. Hasilnya adalah 1 min 2, 3 min 5 gitu ya. Nah, ini adalah inverse transpose-nya yang di sebelah kiri. Sekarang akan kita cek dengan yang di sebelah sini ya, A pangkat T, A transpose-nya kemudian diinverskan. Nah, A transpose itu kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian inverse-nya baru kemudian kita cari inverse-nya dengan teorema tadi yang sudah kita bahas. Ternyata hasilnya adalah sama gitu ya. Jadi di video kali ini, di video yang keempat ini, kita lebih banyak membahas tentang sifat-sifatnya, baik apakah itu matriks transpose, kemudian inverse, dan juga yang lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, itu adalah elementary matrix and method for finding A inverse. Nah, di sini untuk mencari elementary matrix atau matriks A inverse gitu ya, mencari elemennya, elemen dari A inverse-nya. Nanti kalau tadi kan di atas kita ukurannya 2 kali 2. Nah, sekarang ukurannya yang lebih dari 2 kali 2. Tapi sebelum mencari metode untuk mencari A inverse, kita ke elementary matrix terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud dengan elementary matrix ini adalah suatu matriks dengan ukuran n kali n gitu ya, ukurannya sama. Nanti dia dapat ditentukan gitu ya berdasarkan dari matriks identitas ya, matriks identitas tapi dengan menggunakan single operasi row baris elementary gitu ya. Jadi menggunakan elementary baris elementer gitu ya, elementary baris atau OBE ya, operasi baris elementer gitu. Nah, di sini contoh 1 itu ada 4 elementary matrix dan operasinya ya, dan operasi OBE. Nah, contohnya di sini untuk yang pertama itu 1 0 0 min 3. Nah, kita lihat di sini min 3. Min 3 itu kan hasil dari menggunakan operasi baris elementer dari suatu matriks IN. IN itu kan tadi matriks identitas ya. Seperti itu, matriks identitas kemudian dioperasikan dengan salah satu OBE, yaitu dengan mengalihkan min 3. Diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contohnya elementary matrix dan juga operasinya gitu. Jadi elementary matrix ini nanti ditentukan berdasarkan matriks identitas yang menggunakan operasi baris elementer, tapi salah satu operasi baris elementer gitu. Nah, selanjutnya kita ke yang paling penting di sini adalah mencari metode untuk mencari inverse dari suatu matriks. Nah, untuk mencari inverse dari suatu matriks ini kan tadi yang pas di awal kan kita sudah bahas, yaitu ukurannya 2 kali 2. Tapi bagaimana kalau ukurannya lebih dari 2 kali 2? Nah, di sini kita bisa menggunakan operasi baris elementer gitu ya, dari matriks yang kita miliki gitu ya, sehingga nanti kita dapatkan A inverse-nya. Nah, contohnya di sini saya ilustrasikan langsung di contoh ya. Saya punya matriks A dengan ukurannya 3 kali 3. Elemennya ada 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Nah, kemudian untuk mencari inverse-nya, berarti langkah awal saya buat bentuknya adalah seperti ini. Ini ya, A gitu ya. Kemudian di sini ada matriks identitas. Matriks identitasnya gitu ya. Matriks A-nya dulu saya masukkan. Ini ya, ini matriks A-nya. Kemudian di sampingnya ada matriks identitas. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan membentuk di sini matriks A-nya ini dia harus dirubah menjadi bentuk identitas sehingga saya dapatkan di identitasnya ini dia akan menjadi A inverse-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah metode untuk mencari A inverse-nya.
dengan menggunakan OBE. Nah, dengan menggunakan OBE gitu ya, yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, kalau matriks A, ini kan tadi matriks A, ini matriks identitasnya ya, ini kan elemennya satu semua, di yang lainnya adalah 0. Kemudian dari matriks A ini saya akan membentuk menjadi matriks identitas. Jadi di sini di bawah 1, ini kan sudah 1, di bawah 1 itu 0 gitu ya. Ini dengan menggunakan OBE ya, operasi baris elementer, kita menjadikan 2 itu menjadi 0, 1 menjadi 0. Nah, ini juga sudah kita bahas cara-caranya untuk menjadi 0 gitu ya. Jadi kita langsung saja. Nah, setelah diperoleh ini ya, ini bentuknya. Langkah yang kedua adalah ini, min 2. Min 2 itu juga kita harus menjadikan 0 dengan operasi yang ketiga di OBE ya. Kita dapatkan langkah selanjutnya dari sini, ini semuanya nanti juga teroperasikan gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah 0 di sini, sampingnya min 1 itu juga kita harus menjadikan 1 ya. Dan seterusnya dengan menggunakan OBE yang sudah kita pernah bahas sampai diperoleh bentuknya yang di sebelah A di sini dia akan berubah menjadi matriks identitas. Nah, kemudian identitas ini karena tadi dioperasikan dengan OBE akan diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah kita sebut dengan A inverse-nya. Jadi kita dapatkan inverse-nya adalah min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, kemudian 5, min 2, min 1. Nah, ini adalah A inverse. Jadi, untuk mencari A inverse-nya ketika ukurannya lebih dari 2 kali 2, kita bisa menggunakan metode ini gitu ya. Jadi kita menggunakan operasi baris elementer seperti itu. Nah, di sini ini contoh selanjutnya adalah contoh suatu matriks yang tidak memiliki inverse gitu ya. Untuk mencari inverse-nya sama gitu ya. Jadi ini matriks A-nya, kemudian ini matriks identitasnya, kita buat modelnya seperti ini dengan cara yang sama. Dengan menggunakan OBE, kita peroleh hasilnya ya dari matriks ini, ternyata di bawah sini itu 0 semuanya. Nah, ini adalah ciri-ciri suatu matriks yang not invertible, jadi tidak memiliki inverse. Jadi matriks A ini dengan elemennya 1, 6, 4 dan seterusnya itu tidak memiliki inverse ya, karena ini ciri-cirinya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu further result on system of equation and invertibility. Nah, sebelum ke sistem linear gitu ya, kita ke basic teorema terlebih dahulu ya. Jadi setiap sistem persamaan linear itu dia akan memiliki solusi atau tidak punya solusi atau memiliki banyak solusi. Ini juga sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya ya, bahwa yang namanya sistem persamaan linear itu ada yang memiliki solusi, ada yang tidak memiliki, dan ada yang memiliki banyak solusi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke solving linear system menggunakan matrix inversion gitu ya. Jadi untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear kita bisa menggunakan matrix inversion gitu ya. Caranya apa? Berarti caranya adalah seperti ini. Jika saya punya matrix gitu ya, matrix A ukurannya itu adalah n kali n, dan matriks A ini adalah invertible gitu ya, jadi memiliki inverse. Nah, kemudian B-nya itu adalah n kali 1 gitu ya, sehingga kita bisa bentuk modelnya adalah AX sama dengan B. Ini sudah pernah kita bahas juga gitu ya di pertemuan sebelumnya, bahwasannya A itu adalah koefisiennya, kemudian X-nya itu adalah variabel X, dan B-nya itu adalah nilai B-nya. Kan dari SPL, sistem persamaan linear, kita bisa berubah menjadi bentuk seperti ini. Ini di pertemuan yang keempat kemarin ya, di video yang keempat. Nah, ini untuk mencari nilai X-nya itu bisa dicari dengan A inverse dikalikan dengan B seperti ini. Nah, kita langsung saja ke contohnya ya. Contohnya saya punya SPL, SPL-nya seperti ini, kemudian saya rubah menjadi bentuknya adalah AX sama dengan B, dengan A itu adalah koefisiennya, kemudian B-nya itu adalah 5, 3, 17.
Kemudian X-nya karena variabelnya ada X1, X2, X3. Jadi seperti ini. Nah, untuk mencari nilai X-nya itu kan berarti saya cari A inverse dikali dengan B-nya. Nah, sekarang saya harus mencari A inverse-nya terlebih dahulu. Nah, A inverse-nya kita peroleh seperti ini. Ini diperoleh dari mana? Ini kita peroleh dari yang tadi yang sudah kita bahas seperti ini ya, dengan menggunakan OBE ya, dari contoh yang seperti ini. Contoh ini sehingga kita dapatkan inverse-nya ya. Ini saya menggunakan matriks yang sama dengan contoh yang tadi gitu ya. Jadi saya dapatkan A inverse-nya seperti ini. Nah, selanjutnya saya peroleh nilai X-nya. X-nya itu berarti A inverse dikali B gitu ya. Ini untuk A inverse-nya dan ini B-nya. Nah, ini ternyata kita tekankan lagi perkalian matriks itu sangat sering dipakai gitu ya, seperti itu. Nah, ini ketika kalikan hasilnya adalah 1 min 2 X. Jadi kita dapatkan X1 nya itu adalah 1, X2 nya min 1, dan X3 nya adalah 2, seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara untuk mencari solusi dari SPL yang kita miliki tapi dengan menggunakan matrix inversion, dengan menggunakan yang namanya inverse dari suatu matriks gitu ya. Tapi tetap saja di sini untuk mencari A inverse-nya adalah dengan menggunakan operasi baris elementer. Kalau di solusi yang video awal-awal kita pahami, itu kan mencari SPL adalah dengan menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan ya, seperti itu. Tapi di sini kita coba tekankan dengan menggunakan matriks A inverse-nya, matriks inverse-nya. Nah, kemudian poin yang terakhir yang kita bahas itu adalah matriks diagonal, kemudian triangular, dan simetriks. Nah, yang dimaksud dengan matriks diagonal itu adalah suatu matriks gitu ya. Matriks yang selain main diagonalnya itu adalah bernilai 0, tetapi di main diagonalnya tidak harus bernilai 1. Kalau tadi kan matriks identitas itu diagonal utamanya harus 1, tapi kalau matriks diagonal itu tidak harus 1. Contohnya seperti ini. Ini adalah 2, kemudian min 5. 2 dan min 5, seperti itu. Nah, ini adalah matriks diagonal. Nah, selanjutnya untuk mencari, di sini ada beberapa teorema terkait dengan matriks diagonal gitu ya. Matriks diagonal bentuk umumnya kita sudah cek seperti ini gitu ya. Ini adalah diagonalnya. Nah, untuk inverse-nya, untuk mencari matriks diagonal itu adalah tinggal 1 per diagonal elemen yang ada di diagonal tersebut gitu ya. Kemudian kalau powernya D pangkat K, ya berarti tinggal ini saja yang kita powerkan, seperti itu. Nah, contohnya adalah di sini. Ini adalah akan mencari inverse dan juga power dari diagonal matriks. Dari matriks diagonal seperti ini ya, untuk mencari inverse ya sudah tinggal di satu ini ya, terus 1 per 1 gitu ya, hasilnya kan 1. Kemudian di sini min 1/3, 1/2 gitu ya, dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Langsung saja. Kemudian kalau powernya tinggal dipangkatkan. 5 berarti ini 1/5, ya 1/5 gitu ya, terus ini ya. Terus min 3/5 itu hasilnya adalah seperti ini, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke triangular matrix. Untuk triangular matrix ini ada upper triangular, kemudian lower triangular. Jadi diagonal atas dan juga matriks segitiga atas dan juga matriks segitiga bawah gitu ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Upper ya, ini berarti untuk diagonal ini ya. Diagonalnya itu adalah A11, A22, A33, kemudian A44. Nah, di sini ini disebut dengan matriks segitiga atas gitu ya. Matriks segitiga atas karena di sini kita lihat di bawahnya itu adalah 0 semua, tapi di diagonal atasnya sini dia bukan 0. Itu kita sebut dengan matriks segitiga atas. Nah, sebaliknya kalau matriks segitiga bawah ya, berarti yang ini di bawahnya itu bukan 0, tapi yang di atas 0 semua sini. Nah, ini bedanya antara matriks segitiga atas dan juga matriks segitiga bawah, seperti itu. Kemudian ini ada matriks simetrik ya.
simetris gitu. Itu artinya A itu sama aja dengan A transpos. Ini yang disebut dengan matriks yang simetris. Jadi apabila matriks A itu hasilnya sama dengan A transposnya, itu disebut dengan matriks yang simetris. Seperti ini contohnya. Kalau kita balik kan hasilnya kan sama ya. Apabila kita transposkan, kita transposkan hasilnya akan sama dengan matriks ini sendiri gitu. Sehingga ini kita sebut dengan matriks yang simetris. Seperti itu. Nah, ini adalah teorema dari metrik gitu ya, yang simetris, bahwasanya A transpos itu adalah simetriks, kemudian A ditambah B, kemudian A dikurangi B itu juga nanti akan simetrik. Kemudian kalau K dikali A itu adalah simetrik. Ini adalah teorema terkait dengan matriks yang simetris seperti itu ya. Kemudian untuk A inverse-nya dari transpos itu juga akan hasilnya sama ya. Ini terkait dengan metrik yang simetris seperti itu. Nah, jadi materi untuk hari ini sudah selesai. Jadi intinya tadi kita membahas terkait dengan ada sifat-sifat yang ada di matriks, operasi matriks gitu ya. Kemudian ada matriks, jenis-jenis dari matriksnya dan sifatnya. Ada matriks segitiga atas, segitiga bawah, kemudian ada matriks yang simetris, kemudian inverse dari suatu matriks. Inverse ini nanti bisa kita gunakan untuk mencari yang namanya solusi dari persamaan linear yang kita miliki gitu ya, dengan mencari inverse-nya. Dan juga kita masih tetap menggunakan operasi baris elementer yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi video sebelumnya itu sangat berkaitan erat dengan video yang kali ini, karena kita dalam perhitungannya, dalam perkalian matriks, kemudian dalam penjumlahan itu kita menerapkan pembelajaran yang sudah kita bahas di video sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, untuk materi yang minggu depan nanti insya Allah akan kita bahas terkait dengan determinan. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila tadi terdapat kesalahan, baik kesalahan pengucapan ataupun kesalahan penulisan, dan juga mungkin ada suara dari luar masuk ke dalam video. Saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.